Pernahkah Anda mendengar tentang agama yang diakui dan tidak diakui? Rasanya sangat lucu, tetapi ini adalah fakta. Di Indonesia ini, dalam banyak kebijakan berbangsa dan bernegara, kita menjumpai ada agama-agama yang diakui, tapi ada juga agama-agama yang tidak diakui. Sementara kalau kita merujuk kepada Pancasila dan kepada konstitusi, itu jelas dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memilih, memeluk, dan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tetapi munculnya aturan pemerintah ini bermula dari adanya TAP MPR tahun 1978 yang kemudian diikuti dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tahun 1978 yang di dalamnya itu mengatakan bahwa agama yang diakui di Indonesia itu hanya ada 5, yaitu adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Dan kemudian tahun 2006 muncul satu lagi surat edaran Presiden yang mengakui Konghucu sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia. Apa sih problem dari apa adanya kebijakan-kebijakan yang tidak konstitusional atau inkonstitusional ini? Karena itu bertentangan dengan Pancasila dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Salah satu akibatnya adalah masyarakat yang beragama di luar dari 5 atau 6 agama yang diakui ini, itu terabaikan hak-hak sipil dan politiknya. Misalnya, di dalam menuliskan identitas agama di dalam KTP, identitas penduduk, mereka tidak boleh menyebutkan apa agamanya. Sebagai orang yang menganut agama Islam, saya boleh menuliskan agama saya secara resmi, secara terbuka di dalam kolom agama di KTP saya. Tetapi bagi penganut agama yang lain, seperti penganut agama Bahai, agama Sikh, agama Yahudi, atau agama-agama lain yang tumbuh di Indonesia, mereka tidak boleh menyebut agama mereka di kolom agama. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka diarahkan ketika mereka datang ke kantor kelurahan, mereka diarahkan untuk memilih agama Islam di dalam KTP mereka. Bahkan saya menemukan sejumlah komunitas Yahudi di Surabaya maupun di Manado dan juga ada di Jakarta, itu di dalam KTP mereka tertulis beragama Islam. Jadi menarik untuk diketahui bahwa hanya di Indonesia orang-orang Yahudi itu mengaku beragama Islam di dalam KTP mereka. Nah, problem ini juga dialami oleh kelompok penganut agama-agama lokal yang kami sebut dengan indigenous religion. Itu jumlah mereka cukup banyak, lebih dari 200 agama-agama lokal yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Mereka tidak boleh mencantumkan agama-agama lokal mereka seperti Sunda Wiwitan, agama Parmalin dan sebagainya di dalam KTP mereka. Problem kedua bukan hanya menyangkut identitas diri dalam KTP, juga membawa kepada ketidakbolehan mereka mencantumkan agama mereka di dalam akta lahir, akta nikah, maupun di dalam dokumen-dokumen penting di dalam kehidupan mereka sebagai warga negara. Dan ini juga membawa imbas kepada kehidupan sosial mereka dalam kehidupan yang lebih luas. Karena itu persoalannya adalah bagaimana negara ini bisa sadar bahwa sebetulnya mereka telah melakukan pengabaian, bahkan telah menginjak-injak hak-hak asasi mereka berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik mereka yang seharusnya dijamin oleh negara. Karena itu para penganut agama-agama lokal misalnya dengan kesal mengatakan, bagaimana mungkin negara hanya mengakui 5 agama yang sebetulnya agama-agama tersebut adalah agama impor, sementara kami adalah agama-agama yang telah eksis di Nusantara ini ribuan tahun sebelum Indonesia itu merdeka. Tetapi kenapa eksistensi kami itu tidak diakui dalam di dalam pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak politik? Karena itu para penganut kepercayaan atau yang kami sebut dengan agama-agama lokal itu menuntut ya hak-haknya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa mereka adalah warga negara yang sama dengan yang lain, mereka membayar pajak dan sebagainya, tetapi hak-hak sipil dan politik mereka terabaikan dengan kebijakan pengakuan agama di Indonesia.